Salam saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan kami, Gereja Kristen Indonesia GKI Batu. Hari ini kita akan melaksanakan penyuluhan pertanian. Sudah hadir di tengah-tengah kita, dua narasumber yang akan menemani kita dalam acara penyuluhan pertanian ini. Kita akan ngobrol bersama dengan mereka. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang hadir. Yang pertama adalah Ibu Widya Stuti, Sarjana Pertanian. Selamat siang. Ya, Bu Widya Stutik adalah Kepala Tata Usaha di BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Jestro, Jeruk dan Buah Subtropika. Satu lagi narasumber yang hadir di tengah kita yaitu Bapak Didik, juga Sarjana Pertanian. Selamat siang Pak Didik. Yang Pak Dwi. Ya. Pak Didik adalah pengawas benih ya yang ada di BSIP. Nah, saudara-saudara, kami berada di Kota Batu. Kota Batu ini kita tahu kota agrowisata, wisata pertanian. Karena memang Kota Batu itu terkenal dengan tanahnya yang subur sehingga komoditas pertanian banyak yang cocok ditanam di Kota Batu. Dulu Kota Batu terkenal sebagai kota penghasil komoditas apel. Ya, ini hadir juga jemaat dari GKI Batu yang tentu ada beberapa orang dari jemaat ini adalah orang Batu asli. Ya, yang pasti tahu bahwa ikon Kota Batu itu dulu adalah kota apel, ya betul ya. Ya, tapi seiring berjalannya dengan waktu kita tahu kemudian muncul juga komoditas yang lain yaitu buah jeruk yang mendampingi buah apel yang ada di Kota Batu ini. Dan kita bersyukur karena siang hari ini kita akan ngobrol bersama kedua narasumber kita bagaimana caranya kita membudidayakan ya tanaman jeruk. Nah, di depan saya ini ada buah jeruk, ini ada 3 macam. Yang ini adalah buah jeruk keprok trigas ya, yang lebih besar. Kemudian yang di tengah ini yang sedikit lebih kecil ini jeruk siem sitaya ya, sitaya. Kemudian ada satu lagi yang bentuknya unik. Ini yang apa Pak namanya Pak? Nagami Kungfuat, itu introduksi dari luar, tapi kalau sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian namanya Gamindu. Ini unik sekali ya saudara-saudara. Coba diperhatikan, bentuknya kecil, menarik, imut-imut, dan ini bisa dikonsumsi. Pasti kita tahu buah jeruk ini mengandung vitamin C yang cukup tinggi baik untuk tubuh kita. Karena itu saya kira hari ini kita akan ngobrol dengan Bu Widi dan Pak Didik bagaimana kita akan membudidayakan tanaman jeruk ya. Di sini sudah ada beberapa jenis bibit ya. Memang pada hari ini kita lebih memfokuskan kepada penanaman tanaman jeruk dalam pot, ya tanaman buah dalam pot, tambulan pot. Nah, supaya kita memperoleh gambaran yang lebih luas tentang hal ini, kita akan ngobrol bersama dengan Bu Widi dan Pak Didik. Baik, Bu Widi mungkin dari BSIP mungkin bisa dijelaskan sudah berapa lama kira-kira menekuni pembudidayaan tanaman jeruk ini Bu, dan sebetulnya BSIP itu sudah berperan serta membangun pertanian di Indonesia khususnya tanaman jeruk ini sudah berapa lama? Mungkin Ibu bisa jelaskan singkat supaya pemirsa juga mengerti tentang BSIP ini di mata masyarakat. Mari Bu Widi. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi pada siang hari ini kami akan memperkenalkan tentang apa itu BSIP.
Jadi BSEP itu adalah singkatan dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Dan BSIP ini lahir 1 tahun yang lalu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2022. Dan untuk BSP Gestur sendiri itu lahir berdasarkan Permentan nomor 13 tahun 2023. Nah, sebenarnya BSP ini lahir ini sebagai salah satu kebutuhan dari masyarakat, bagaimana menghasilkan suatu produk yang terstandar, ya. Karena kenapa badan ini lahir? Kalau kita tahu bahwa banyak produk-produk di Indonesia itu yang kalah bersaing dengan produk-produk yang ada di luar negeri. Sehingga kenapa gempuran produk-produk dari luar negeri itu banyak yang masuk ke Indonesia? Karena Indonesia tidak punya standar. Nah, lahirnya apa? Yang dinamakan BSIP. Nah, BSIP ini mempunyai tugas untuk menguji tentang instrumen. Instrumen apa? Jadi instrumen mulai dari pengolahan, bagaimana itu nanti akan terstandar, kemudian bagaimana pemupukannya dan sebagainya. Jadi bertugas dari hulu sampai ke hilir. Nah, sedangkan tanaman jeruk ini BSP Gestur punya 273 aksesi yang ada di seluruh Indonesia, ada di Jestro. Nah, sebenarnya kalau kita lihat keunggulan, ya tadi ada di sini ada benih jeruk. Jadi salah satu keunggulan benih ini adalah benihnya berlabel. Jadi Bapak Ibu, jadi berlabel ini adalah salah satu benih yang menunjukkan bahwa benih ini adalah benar bermutu. Ya, di sini jelas varietasnya, kemudian dilihat dari ketegarannya juga menunjukkan bahwa ini benar-benar benih berkualitas. Hati-hati ketika Bapak Ibu menanam buah jeruk, ya. Kalau Bapak Ibu bisa membeli di pasar atau di tempat yang kita tidak tahu, biasanya mereka banyak pedagang keliling. Kalau ditanya, ini jeruk apa? Enggak tahu. Apakah ini jeruk kekpro atau siam? Tapi ketika ditanam, tiba-tiba sudah umur 3 tahun, jeruknya kecut. Nah, produksinya tidak sesuai apa yang kita harapkan, sehingga kita menjadi merugi. Nah, saat ini BSP Jestro memperkenalkan bahwa kami punya benih jeruk yang berlabel, tahan terhadap hama penyakit, dan ini bebas dari penyakit dan terjamin kualitas mutunya dan juga varietasnya. Silakan Bapak Ibu datang ke BSP Jestro, bisa berkonsultasi dengan gratis. Silakan tentang budidaya atau tentang pengendalian hama penyakit, silakan datang ke BSP Jestro, kami tunggu kedatangan Bapak Ibu. Dan selanjutnya nanti akan memperkenalkan bagaimana Pendeta Dwi dan juga kami dari BSP Jestro akan memperkenalkan tentang budidaya khususnya ada di dalam pot, ya. Ini berlaku bagi Bapak Ibu yang tidak mempunyai lahan yang sangat luas, ya. Itu bisa ditanam di pekarangan dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, Pak Dwi. Jadi salah satunya adalah bahwa dengan menanam buah, ya, khususnya jeruk di dalam pot ini, kita bisa ada sumber penghasilan di situ, ya. Ketika Bapak Ibu menanam buah jeruk di pot, misalnya punya 10, kalau berbuah itu kalau sekitar pot sekitar 30 cm, kalau ada buahnya itu sekitar 150.000 per pot. Kalau punya 10 itu bisa berapa? Bisa dihitung. Dan perawatannya juga lebih efisien. Kemudian sebagai sumber penghasilan itu tadi, ya, salah satunya. Kemudian bagaimana kita bisa memenuhi sumber gizi buat keluarga, gitu. Jadi kita tinggal metik di pekarangan kita bisa ambil di situ dan kita bisa menikmati, ya. Sementara seperti itu Pak Dwi, nanti banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ketahui dari tabung pot ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widi untuk penjelasan singkatnya. Saudara-saudara, memang banyak orang yang mungkin ada yang tidak sabar kalau wah, saya kalau menanam harus nunggu berapa lama, gitu ya. Banyak orang ya wis lah, saya tak beli buahnya saja. Tapi mungkin kurang sabar untuk menanam. Ya, mungkin ada orang yang memiliki hobi tanam menanam itu justru rasanya lebih
suka kalau dia memetik buah sendiri hasil tanamannya sendiri. Ya. Nah, Pak Didik, kalau misalnya yang tersedia di depan kita ini kan ada bibit ya. Bibit yang kalau kita tanam dia akan bisa menghasilkan buah seperti ini. Mungkin Bapak bisa ulang keuntungannya kalau kita tanam pakai model seperti ini, terus kemudian kalau kita tanam itu kira-kira nanti kita bisa panen, ya menghasilkan buah yang ya bagus-bagus seperti ini, kira-kira itu sampai berapa lama? Nah, mungkin Bapak bisa terangkan kepada kami, sekaligus mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira tantangannya apa kalau kita mau menanam jeruk dalam pot, terutama tadi ada 3 varietas tadi. Ya, mari Pak Didik silahkan. Terima kasih Pak Pendeta. Memang untuk budidaya tanaman buah dalam pot itu mempunyai apa ya, seni, keunikan Pak. Karena bagi mereka, bagi Bapak Ibu yang tidak mempunyai lahan luas atau terbatas, kita bisa menggunakan atau menanam tanaman tabula pot. Jadi ada di depan kita ini memang ada jeruk yang memang khusus untuk tanaman tabula pot, Pak. Bisa kalau tadi di sini ada keprok, ini keprok trigas, ini biasanya cocok untuk daerah-daerah yang mempunyai ketinggian medium sampai tinggi kalau keprok. Bisa juga ada keprok Madura, itu daerah dataran rendah. Bisa juga jeruk siam. Jeruk siam itu yang termasuk sitaya itu jeruk siam. Itu kulitnya agak tipis kalau perbedaannya dari buah, Pak. Kalau yang keprok tadi identik dengan kalau keprok itu warnanya rasanya itu manis tapi sedikit asam, ciri khas keprok. Kalau yang siam kalau sudah masak optimal itu manis. Nah, itu ada keprok yang di depan kita, ada keprok trigas, terus ada sitaya, siam itu tadi jenis siam, terus ada ini tanaman hias ini namanya nagami kungkuat. Jadi tergantung kita, tergantung selera kita, apa yang kita inginkan, prospek kedepannya yang mungkin banyak orang, konsumen banyak yang suka, itu nanti juga bisa menambah ini, terutama menambah gizi keluarga. Mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga bisa menanam untuk jeruk sambal limau itu, terus jeruk purut, itu bisa juga. Jadi karena tergantung kebutuhan kita. Jadi memang kalau tanaman tabula pot ini memang keuntungannya memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Widi, memang dia buahnya lebih cepat. Dia kalau tanaman di lahan itu 3 tahun, 4 tahun baru bisa berbuah, kalau di tabula pot itu bisa 1 sampai 2 tahun Pak Dwi, cepet dia. Kalau kita merawat lebih enak karena dekat rumah, bisa lihat sewaktu-waktu lewat, bisa lihat oh gini tanaman ini kurang apa ya, oh ini kurang air, perlu disiram. Kalau mungkin ini kena serangan sama penyakit, wah sewaktu-waktu bisa kita lihat. Nah, yang keuntungan yang selanjutnya ini Pak Dwi, yang tadi Bu Widi sudah bilang bahwa bisa menambah penghasilan, itu yang penting. Jadi penghasilan juga gizi keluarga. Juga terutama kalau di tempat-tempat perkotaan itu yang paling penting, karena kita setiap hari kan Pak Dwi, yang terutama kita yang bekerja rutinitas seperti Pak Dwi bukan rutin dia. Biasanya dengan kita menanam tabula pot menghilangkan rutinitas, salah satu kita bisa menanam dengan tabula pot tadi. Karena di situ sudah ada pas waktunya berbuah itulah yang kita nantikan, karena ini Pak Dwi, ini buah mulai bunga sampai nanti siap panen itu lumayan lama panennya, sekitar kurang lebih 8 bulan. Jadi waktunya memang agak lama, tapi nanti setelah kita panen rasanya juga wah senang sekali. Gitu Pak Dwi. Baik. Ya, 2 tahun sudah panen ya Pak ya. Wah, 2 tahun tuh nggak kroso loh ya. Kita sambil beraktivitas nanem, tiba-tiba 2 tahun sudah panen. Ya, tapi kita kan juga
sadar ya, tanaman ini karena dia berada di dalam alam bebas, bisa jadi juga ada hama, ada penyakit. Nah, mungkin Pak Didik bisa jelaskan ya, kalau saya misalnya nanam jeruk ini, saya suka gitu ya, tetapi ketika saya menanam itu dalam perawatannya, pemeliharaannya, itu muncul kadang-kadang ada hama penyakit. Nah, mungkin Pak Didik bisa jelaskan ke kita, biasanya tanaman jeruk ini hama atau penyakit apa yang menyerang dia. Nah, terus kemudian kalau ada hama, ada penyakit itu, bagaimana caranya kita mengatasi supaya apa yang kita harapkan 2 tahun itu kita sudah bisa panen. Ya, mari Pak. Iya, benar Pak Dwi. Memang semua tanaman memang khusus perlu ada pemeliharaan. Terutama kendalanya kalau khususnya tanaman jeruk Pak Dwi, itu kita harus peka bahwa tanaman jeruk itu biasanya, saya mohon berdiri Pak Dwi ya, biasanya kalau tanaman jeruk pada masa-masa kritis serangan hama dan penyakit itu pada fase tunas muda. Nah, ini seperti ini, tunas muda ini biasanya ini serangan hama dan penyakit itu muncul. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kalau pas pada fase pas tunas muda itu biasanya yang menyerang hamanya Pak Dwi itu namanya kutu daun. Kutu daun atau namanya apit. Terus trip. Trip itu semacam serangga tapi kecil-kecil itu. Ya biasanya sukanya dia di tunas-tunas muda. Nah, dia karena mungkin rasanya enak mungkin ya. Jadi terus biasanya trip itu kalau pas waktu berbunga. Nah, ini ada bunga. Nah, ini ada bunga putih-putih itu biasanya nanti trip itu dia kesukaannya dia menghinggap di bunga, dan kalau kita tidak dikendalikan itu dia menghisap bakal buah itu nanti tambah besar, tambah dia seperti dia tanamannya buahnya burik Pak. Jadi untuk pengendalian hama tadi yang kutu daun sama trip itu kita bisa menggunakan pestisida namanya insek. Di pasaran banyak, nanti di situ kalau kita ada serangan hama kutu daun sama trip bisanya kita insek. Itu hama penting Pak Dwi yang di jeruk itu, kutu daun sama trip. Itu hama penting. Kalau yang penyakit yang sering menyerang itu biasanya cabuk putih atau mildew, itu bisa juga jamur. Itu bisa kita kendalikan dengan pestisida fungisida. Nah, itu macam banyak di pasaran. Terus biasanya kalau budidaya tanaman jeruk itu kita harus mengetahui fase-fase penting, khususnya tadi yang saya bilang pada saat tunas muda dan fase berbunga itu yang menentukan. Jadi pada saat-saat itu biasanya hama menghinggap di situ. Nah, cara tadi seperti itu. Sementara gitu Pak. Oke, ini saya menarik karena langsung ada di depan kita, Bapak Ibu. Kalau saya ingin menanam tanaman buah jeruk, maka saya harus menyediakan bibitnya. Nah, kalau di BSIP itu bibit tanaman jeruk yang baik itu yang seperti apa Pak? Bagaimana itu Pak? Jadi pertama bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Widi bahwa kita adalah badan standarisasi. Jadi kita mulai dari menyemai benih. Jadi kalau kita amati Bapak Ibu pemirsa, ini gabungan. Jadi ini di label ini tadi, kenapa label ini menentukan jenis ini bermutu atau tidak? Karena di sini tertulis produsennya yang buat siapa. Jadi nanti batang bawah ini maksudnya batang bawah ini khusus untuk memang batang bawah. Ini di sini ada dijelas di label. Batang bawahnya namanya Japan Citron JC. Terus batang atasnya di sini jelas. Ini namanya Siam Sitaya Agrihorti. Jadi tanda-tanda kalau kita benih itu sehat atau apa bermutu enggak, salah satu ini. Karena ini kalau kita sudah ada label ini, regulasi tahapan bibit itu sudah jelas. Jadi mulai dari penyediaan batang bawah
sampai batang atas, itu semua terawasi, terstandar. Jadi enggak sembarangan, Pak. Jadi ini mulai tahapan mulai penyemaian batang bawah sampai nanti okulasi pun semua diawasi. Jadi ada badan pengawas di situ, ada termasuk salah satunya BPSP yang menangani label yang benih sebar ini. Jadi diawasi semua. Sehingga benar-benar bibit jeruk ini adalah jeruk yang bermutu. Gitu Pak Dwi. Nah, jadi kalau saya ingin mendapatkan bibit ini, ya toh, harganya berapa? Terus saya bisa mendapatkan di mana? Nah, karena kalau tadi Bu Widi cerita mungkin ada pedagang yang menjual bebas. Ya, sedangkan hari ini kita memperkenalkan varietas yang memang sudah terstandarisasi. Nah, kita mau mendapatkan bibit itu di mana dan kira misalnya seperti ini, itu satu bibit ini berapa? Mungkin Bu Widi tahu ya. Baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi silakan Bapak Ibu kalau membutuhkan benih berlabel bebas penyakit ini silakan datang ke BSP Justru atau bisa menghubungi KPRI Citrus ya. Silakan datang ke Jalan Raya Telkung nomor 1 ya, Junrejo, Kota Batu dan harganya 10.000. Ya, secara nasional harganya 10.000. Kalau tidak bisa datang ke Justru bisa kita lihat di Shopee ataupun di Tokopedia. Gitu Pak Dwi. Baik, saudara, mungkin saya memberikan keterangan ini supaya mempermudah, barangkali ada Bapak Ibu yang di luar Kota Batu, mereka ingin menanam dengan bibit jeruk yang terstandarisasi ini, maka tadi sudah dijelaskan. Oke Pak, nah sekarang kita tadi sudah tahu bibitnya, sudah tahu usia produktifnya, nah kira-kira ini kalau kita mau menanam ini selain kita sudah ada bibitnya, kemudian medianya, bahan-bahannya, yang diperlukan apa saja. Nah mungkin Bapak Ibu nanti boleh bertanya ya, setelah ini saya kasih kesempatan, barangkali ada yang bertanya, setelah kita mendengarkan penjelasan Pak Didik tentang media tanam, bahan-bahannya. Ya mari Pak Didik bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Dwi. Memang kita orientasinya pada sore ini adalah tabula pot. Yang pertama ada beberapa macam Pak wadah atau tempat. Kita bisa gunakan pot semen, bisa menggunakan drum. Ada yang sekarang lagi mudah Pak Dwi, itu namanya planter bag. Itu planter bag itu lebih mudah karena ada tanting. Jadi kalau kita memindah lebih mudah. Jadi ada tergantung kesukaan kita. Kita mau taruh di rumah, mungkin lebih bagus kita menggunakan mungkin yang yang pot semen. Kalau kita pingin dalam lapang dalam jumlah banyak, kita bisa menggunakan planter black. Jadi untuk potnya, untuk wadahnya seperti itu. Kalau medianya kita bisa menggunakan ada tanah endapan sungai. Bisa kita ayo. Ini yang pertama, ini ada tanah endapan sungai. Ini di sini ini mengandung humus, bisa juga mengandung pasir. Jadi ada tanah ladekan. Karena apa? Syarat media tumbuh itu salah satunya dia bisa menyediakan unsur hara, juga dia porus. Porus itu air langsung bisa tuntas. Terus yang kedua adalah pupuk kandang. Pupuk kandang bisa kita gunakan pupuk kambing maupun sapi yang sudah seperti ini, seperti tanah gini. Ini sudah lama, mungkin sudah hampir 1 tahun lebihan itu. Terus yang ketiga bisa gunakan sekem. Ya, ini kulitnya padi. Jadi nanti teknisnya wadah kita sudah siapkan ini. Sementara gitu Pak. Ya, buah-buah itu kalau sudah tersaji gini menarik, tapi kalau kita mengikuti dari prosesnya, kayaknya kita memang harus bersabar ya. Karena tidak bisa instan, tapi harus mengikuti prosesannya.
proses tahapannya ketika kita menanam. Ya, barangkali sebelum kita lanjut mungkin ada yang mau bertanya dari sini, mungkin ada? Oh ya, mari Pak. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya itu. Pertanyaannya saya yang pertama itu apa itu segala macam jenis jeruk itu seperti apa yang ada sekarang di sini. Masa dia berbuah itu 1 tahun apa berbuah terus tiap bulan, atau dia sesudah berbuah gugur buah lagi, atau ada masa-masa tertentu dia berbuah? Itu yang pertama. Lantas yang kedua, umurnya dia berbuah itu tadi umur dia mulai berbuah tadi disebutkan, tetapi umur dia dari buah pertama sampai dia ya tidak berbuah lagi begitu, itu sampai berapa tahun? Umur produktif ya itu ya. Ya bisa juga dia masih ada pohonnya tapi tidak ada buahnya lagi. Nah, atau dia sudah berbuah 1-2 kali, mogok juga tidak mau berbuah lagi. Itu begitu itu. Nah, itu pertanyaannya itu sebetulnya begitu itu berapa lama dia berbuah? Apa kalau kita tanam tadi dari umur 2 tahun sampai 10 tahun atau 20 tahun itu dia berbuah terus atau begitu, atau ada tenggang waktunya dia berbuah? Itu Pak pertanyaannya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ajis. Memang tadi yang pertama, kalau kita punya teknologi Pak di BSIP Jestro itu namanya buah berjenjang setiap tahun, namanya bujang seta. Jadi memang khusus untuk tanaman jeruk tertentu, khususnya untuk siam itu dia nggak mengenal musim Pak. Untuk jenis siam itu nggak mengenal musim, jadi ada bunga, ada pentil, ada yang agak besar, ada yang sudah mau panen. Jadi khusus yang siam Pak, siam. Jadi karena secara alami dia itu selama perawatannya, pupuknya cukup, pemeliharaannya termasuk pengendalian hama itu cukup, dia terus Pak. Kalau jenis siam itu. Tapi kalau jenis keprok biasanya dia musiman biasanya 1 tahun bisa 2 kali. Kalau yang siam tadi bisa Pak terusan. Jadi tergantung varietas Pak. Jadi yang kedua untuk masa produktif, memang semua tanaman, khususnya untuk semua tanaman khususnya jeruk itu juga mempunyai masa produktif, nilai ekonomis. Jadi biasanya 15 tahun itu sudah harus diremajakan kembali. Jadi kalau kita teruskan nanti biaya perawatannya juga lumayan mahal. Jadi kalau seperti untuk di lahan maupun di tanaman pot itu biaya produksinya kalau semakin sudah nggak produktif itu kita pelihara biasanya nggak efisien. Jadi sekitar 15 tahun itu harus kita remajakan lagi, ganti yang baru. Tapi kalau perawatannya bagus Pak, itu bisa bertahan sampai segitu. Kalau memang nggak perawatannya nggak bagus, terserang hama penyakit, mungkin 2 kali 3 panen berbuah gitu sudah dia mati. Gitu mungkin Pak Ajis. Ada lagi Bu Tuti? Ya, nanti baru sini Bu. Ya, terima kasih Pak Didi. Ya, saya tadi dibagi lembar ini. Tentunya kita juga di depan sudah ada beberapa nanti kita praktek. Tentunya kalau kita menanam itu pengennya selalu seperti ini Pak. Ya, pengennya tanamannya pendek, berbuahnya lebat. Nah, terus di depan saya ini udah ada beberapa bibit buah. Saya lihat udah ada banyak pentilnya atau bakal buah. Nah, itu kemudian tadi juga dijelaskan bahwa usia tanaman sudah
produktif atau siap dibuahkan itu 1 sampai 2 tahun. Nah, jadi dari bibit yang sekarang saya lihat ada buahnya ini, itu sudah layak untuk dibiarkan tua atau nanti bisa kita petik hasilnya, ataukah harus dibuang dulu gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk penyemprotan pestisida itu baiknya itu waktu pagi, siang atau sore gitu. Karena mungkin kan untuk hama-hamanya datangnya jam segini gitu. Begitu Pak Didik. Terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Tuti. Memang namanya kita tadi salah satu keuntungan tanam buah pot itu adalah buahnya lebih cepat. Ya, salah satunya keuntungannya itu. Jadi 1 sampai 2 tahun sudah bisa dibuahkan. Ya, kita lihat kondisi tanaman. Mungkin kalau tanaman 1 tahun gini, kalau ada buahnya mungkin ya kita buahkan mungkin minimal 1 lah, 2, 3 dulu. 1 sampai 3 dulu, sesuaikan dengan kondisi tanaman dulu. Nanti semakin umurnya semakin tambah, buahnya juga semakin bisa lebih banyak lagi. Iya, jadi disesuaikan dengan kondisi tanaman. Kalau mungkin 1 tahun tanamannya masih kecil, disesuaikan mungkin satu cabang 1, ada 3 cabang mungkin bisa dibuahkan 1 cabang 1 gitu. Disesuaikan dengan kondisi tanaman. Semakin besar, semakin banyak. Ya tadi nggak apa-apa, tapi jumlahnya terbatas, nggak terlalu banyak. Mungkin kalau tanaman ini kecil ada buah 10 atau 20 nanti kasihan tanamannya, karena dia masih tanaman belum siap untuk dibuahkan sebanyak itu. Dan ini disesuaikan dengan kondisi tanaman. Ya. Terus yang kedua itu memang benar Bu Tuti, memang nggak sembarangan kita mengendalikan hama penyakit. Jadi pengendalian hama penyakit itu sebelum kita mengendalikan hama penyakit, kita harus lakukan monitoring. Jadi katakanlah kalau besok kita mengendalikan, pertama kita harus hama apa yang menyerang. Umpama kita ada ulat, nanti kita menggunakan insek. Ada jamur atau ada bakteri atau hal yang lainnya, kita bisa menggunakan fungisida. Terus waktu yang tepat, jadi waktu yang tepat itu benar. Jadi memang kadang-kadang kita tidak tahu ini. Jadi waktu yang tepat itu sebelum matahari terbit. Jadi pestisida itu kalau sudah terpapar sinar matahari, itu dia cepat menguap. Di samping itu hama tertentu biasanya dia tuh kalau sebelum matahari terbit dia tuh keluar dia jalan-jalan. Nah, pada waktu itulah kita semprot. Jadi sebelum matahari terbit. Jadi kalau pagi benar, kalau sore benar. Waktu yang tepat. Jadi jangan sampai nanti pas kita mengendalikan hama penyakit itu pada waktu pas sinar matahari itu. Jadi nanti banyak pestisida yang terbuang dan aplikasinya nggak tepat karena hamanya kalau tadi pada waktu sebelum matahari terbit itu dia jalan-jalan, tapi sudah kena matahari dia sembunyi. Jadi dia pengendaliannya yang efektif sebelum matahari terbit pagi, sebelum waktu matahari mau terbenam itu sore hari. Itu Bu Tuti. Ya. Baik, tepuk tangan ya Bapak Ibu. Wah, nah ini ganti yang sudah tidak sabar mau bertanya bagaimana caranya supaya buah yang kita tanam itu besar buahnya gitu kan. Jadi supaya menarik, punya nilai jual begitu kan ya. Kalau saya beli buah jeruk biasanya kan milih-milih. Ya toh, milih-milih kemudian wah ini aja yang bagus, yang besar dan lain-lain gitu. Ya mungkin mari Bu mau bertanya silahkan. Terima kasih. Saya mau tanya kalau dari bibit jeruk ini ditanam di pot sama ditanam di tanah, kualitasnya gimana? Apa kalau di tanah lebih besar, yang di pot kurang, terus juga rasanya gimana atau berubah atau gimana?
Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dasana. Mari Pak Didi ya. Terima kasih Bu Dasana. Memang jadi kita ada budidaya ada dua macam. Budidaya ada di lahan. Di lahan otomatis kan lahannya luas ya. Jadi kalau ada tanaman, sistem perakarannya dia bisa hampir mungkin akarnya bisa sampai 3 meter. Dia memakan unsur hara lebih banyak. Nah, otomatis dia pertumbuhannya tanaman lebih besar. Mungkin di lahan otomatis jumlah buah itu lebih banyak dibandingkan dengan yang di tabula pot. Untuk ukuran buah itu sebetulnya kita ada cara. Jadi kalau kita ingin membuat ukuran yang besar, itu nanti kita dilakukan jarangan buah namanya. Jadi kalau ada buah satu tangkai itu ada 3 sampai 4. Kalau ingin kita tanaman buah itu lebih besar, kita jarang. Kita buang 2. Tadi kita sisakan 1 sampai 2 buah aja. Nah, otomatis nanti buahnya itu akan besar-besar. Nah, terus kalau di pot, kalau sama di lahan itu otomatis kalau di pot, kalau kita ingin membesarkan jadi seperti tadi, kalau ada mungkin ingin buah yang besar, ada 10 buah di pot, mungkin kalau ingin besar mungkin dibuahkan 5 aja. Buahnya akan besar. Ukurannya dibandingkan dengan buahnya lebih dari yang 5 tadi. Karena perlu diketahui bahwa terutama di tanaman jeruk itu kadang-kadang di pot itu kadang-kadang kita eman-eman ya. Waduh jerukku kok ini wah eman iki. Nah, ternyata nanti setelah kita buahnya tua, buahnya nggak bisa besar-besar. Nah, kalau kita ingin buahnya besar, ya tadi dijarang. Kalau kita ingin buahnya banyak, ya biarkan aja. Tapi nanti buahnya dapatnya kecil-kecil. Tapi kalau rasa, Bu Dasana biasanya rasa itu tergantung varietas. Kalau memang varietasnya dia keprok ya, keprok itu manis asam. Kalau selama pemupukannya cukup, dia rasanya akan seperti itu. Terus kalau siam itu rasanya memang manis, selama dia pemeliharaannya baik, dia rasanya akan tetap manis. Jadi tergantung varietas juga tergantung manipulasi pemupukan. Mungkin itu Pak. Iya, jadi itu jawabannya ya Bu ya. Jadi tergantung tujuan kita menanam. Kalau kita ingin jumlahnya yang banyak, ya nggak diambili. Tapi resikonya buahnya ya kecil-kecil. Tapi kalau kita kepingin buahnya lebih besar, maka kita batasi jumlahnya ya supaya buahnya itu lebih besar. Nah, saya melihat di sini ternyata ketika kita menanam buah jeruk, tanaman jeruk, selain menghasilkan buah, nah di sini saya melihat ada satu olahan, ya olahan dari buah jeruk. Nah, ini sekalipun ada namanya, ya lebih baik saya bertanya kepada Bu Widi barangkali bisa menjelaskan. Selain kita bisa mendapatkan buahnya, kalau kita sudah bisa mendapatkan buahnya, barangkali kita mau ada varian nih, ya sehingga kita mau buah jeruk ini kita olah. Nah, kira-kira di sini ada salah satu olahannya. Mungkin Bu Widi bisa jelaskan ini namanya apa, dari varietas apa, dan biasanya ini dipakai untuk apa. Nah, yang terakhir rasanya bagaimana ini? Mungkin bisa dijelaskan supaya ternyata budidaya tanaman buah jeruk itu tidak melulu kita bisa panen buah, tetapi ada olahan-olahan. Nah, ini mungkin itu jadi menarik supaya orang itu ternyata ini bisa bisa mendapatkan satu olahan dari buah jeruk yang kalau kita bisa lihat di sini. Nah, ini mungkin orang akan menarik apa ya sebetulnya ini gitu ya. Mari Bu Widi mungkin bisa jelaskan. Baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi yang saya bawa ini Pak Dwi ini salah satu produk saja. Jadi ini namanya marmalade. Marmalade ini dibuat bahan dasarnya dari jeruk nagamik. Nah, ini Bapak Ibu. Jeruk nagamik ini bisa dimakan kulit buahnya, rasanya manis, ya.
Kalau nggak percaya silakan datang ke sini. Atau datang ke Jestro ya. Nah, ini bisa dipakai untuk marmelat. Marmelat ini kayak semacam selai jeruk. Jadi di sini ada irisan-irisan kulit buah dari nagamik ini. Ya bisa dipakai untuk selai atau bisa dipakai untuk isian wingko jeruk. Jadi di Jestro itu ada di pasca panen kami ada namanya wingko jeruk, isinya marmelat ini. Ya, silakan kalau mau belajar tentang wingko jeruk silakan datang ke BSP Jestro. Nah, ini salah satu. Kemudian ada beberapa produk lagi yang yaitu ada Jestro Mint, lemon mint ya. Jadi buah lemon dicampur mint, ada semacam minuman begitu. Kemudian ada Jestro Fresh. Jadi selain dimakan buahnya, ini bisa dipakai untuk minuman namanya Jestro Fresh. Dibuat dengan bahan dasar dari jeruk terigas, keprok terigas. Kemudian ada manisan jeruk. Manisan jeruk ini biasanya kita ambil dari ampasnya. Ya, selain kita ambil daging buahnya untuk dimakan konsumsi segar, bisa juga diperas ya, bisa digunakan untuk minuman dan ampasnya bisa digunakan untuk manisan jeruk. Dan buah daun jeruk juga bisa dipakai untuk stik ya, daunnya, daun jeruk purut bisa digunakan untuk stik jeruk purut. Kemudian ada lemon jahe ya. Jadi jeruk lemon diperas dicampur jahe tambah serai, wah itu luar biasa untuk kesehatan, enak sekali. Jadi banyak sekali produk-produk yang bisa tidak hanya dimakan secara buah segar, tapi bisa lain manfaatnya jadi untuk menambah kesehatan tubuh. Demikian Pak Dwi, terima kasih. Ya, saudara, mungkin kita tidak sabar ya, mungkin bagaimana caranya kita bisa menanam tanaman buah jeruk ini ya. Pak Didi, sebelum kita akan praktek, mungkin Bapak perlu sampaikan hal yang penting. Kalau kita nanam tanaman buah jeruk ini di dalam pot dengan pakai media seperti ini, kira-kira mungkin Bapak berpesan apa ya supaya kita berhasil, sehingga kita bisa panen dan kita bisa menikmati hasilnya. Ya, mari mungkin ada tips. Terima kasih Pak Dwi. Pertama, tentunya kita harus menggunakan benih yang bermutu. Itu kunci keberhasilan untuk kita menanam tanaman tabula pot. Jadi kunci pertama adalah benih yang bermutu. Terus nanti yang kedua, media tumbuh ini sangat pengaruh sekali untuk menentukan pertumbuhan tanaman nanti. Jadi ada tiga media yang kita gunakan. Itu ada tanah endapan sungai, pupuk kandang sama sekem. Nah, ini dua-duanya ini juga menentukan, karena yang untuk pukan itu untuk menambah unsur haranya, yang sekem itu untuk porusnya, yang tanah ledekan itu juga untuk humusnya. Jadi kuncinya di situ nanti. Jadi kenapa tanaman media itu kita gunakan seperti itu, karena nanti terutama saya trik untuk kita ingin cepat berbuah Pak. Jadi tadi selain caranya tadi media tumbuhnya sudah kita siapkan, juga ini Pak. Jadi kadang-kadang kita itu saking senengnya kita tanaman ini ya, tabula pot itu, saking senengnya kadang-kadang terutama ibu-ibu itu kadang-kadang setiap hari kita siram terus setiap hari, padahal sebetulnya tanaman jeruk itu tidak suka dengan air yang menggenang. Tapi tiba-tiba di tanaman jeruknya, loh tanamanku kok daunnya kuning. Nah, itu tanda-tanda bahwa media tumbuh itu kebanyakan air. Jadi kuncinya sebetulnya kita di air. Kalau kita ingin membuahkan tanaman jeruk lebih cepat, coba kita namanya di stres. Stres itu 3-5 hari kita tidak siram. Jadi nanti daunnya ini akan layu. Setelah layu, baru kita lakukan pemupukan. Pemupukan dengan menggunakan pupuk majemuk, NPK, itu banyak di pasaran. Terus kita bisa menggunakan pupuk tunggal, urea. Jadi bisa menggunakan dosis mungkin 15-25 gram. 15-25 gram itu kalau kita punya sendok makan itu ya 1 sendok makan itu 1 liter air. Jadi kalau itu di gembor itu ada 5 liter, itu tinggal ngalikan 5 kali
kita kalau pakai 20, 1 sendok ya 5 sendok makan. Jadi untuk pengen membuahkan tanaman tabula pot, pengen cepat berbuah, salah satu tadi kuncinya di media tumbuh, juga di pengelolaan air, juga dengan pemupukan. Jadi kalau jangan sering-sering disiram. Kalau disering sekarang karena saking cintanya dengan tanaman, kadang-kadang waduh kita siram, kita kasih pupuk, tanaman tambah subur, tapi subur dengan hanya daunnya aja, dia tidak akan cepat berbuah. Nah, saya senangnya biasanya Pak Dwi, jadi dikasih pupuk, disemprot, dia tumbuh terus vegetatifnya daunnya aja. Dia kok gak berbunga-bunga ya karena dia kesuburan. Jadi dan terutama dia kebanyakan air juga. Nah, pada fase-fase gitu, ini ke tanah. Nah itu kita seninya di situ. Kalau di tabulot bisa setiap saat kita bisa lihat. Jadi itu Pak Dwi. Baik, kita akan praktek sekarang ya. Singkat saya kira Pak Didi, saya silahkan untuk praktek. Mungkin ada yang menolong? Ya kita praktek singkat untuk menanam tanaman buah dalam pot. Ya, mari Pak Didi bisa pakai mic-nya ya. Langsung kita Bapak Ibu. Jadi pertama kita siapkan bahan dulu ya. Ini ada pot semen, maaf. Ini ukurannya sekitar diameter 40 cm. Jadi kita bisa gunakan pot semen. Bisa dibantu Bu Tuti. Ya ini planter bag yang ini. Bisa buka. Nah, ini bisa kita menggunakan planter bag. Nah, ini ada pegangannya. Kalau kita mau mindah yang lain lebih mudah. Di samping itu kita ringan ini planter bag ini. Ya, tergantung Bapak Ibu pengen yang mana. Jadi kalau pengen ditaruh di dalam rumah yang kelihatannya bagus seni atau bisa menggunakan pot semen. Terus bisa menggunakan drum juga. Tergantung wadah yang kita inginkan. Terus selanjutnya bisa kita sebelum kita tanam, ini ada genteng, ada pecahan genteng, Bapak Ibu. Ini kita potong. Ya. Ini kita tutupkan di lubang di tengah pot. Di tengah pot ini ada 2 lubang, kita tutup dengan pecahan genteng. Maksudnya supaya nanti media tumbuh yang kita siram itu dia keluar. Nah, jadi harus kita tutup sama pecahan genteng. Terus selanjutnya Bu Tuti bisa bantu ya. Ini kita bisa menggunakan tanah ladekan itu bisa 2 bagian Bu Tuti. Nah, 2 bagian. Bagian tanah endapan sungai, ya. Ya maaf, ada banyak debu juga. Nggak ada cangkul ya Bu Tuti ya. Sudah segitu aja Bu Tuti, cukup. Ini kita menggunakan ini 2 kurang 1 Bu Tuti. 2 bagian endapan sungai. Sudah gitu aja cukup Bu Tuti. Ini 2 bagian. Terus yang ini 1 bagian sekam. Ya. Sudah cukup Bu Tuti. Terus pupuk kandangnya 1 bagian. Sudah cukup Bu Tuti. Setelah itu, setelah
semua tercampur, baru kita campur rata. Ya. Ya. Sudah rata, Bu Tuti? Oke. Setelah itu baru kita masukkan media tanam ke pot. Kita isi 3/4, jangan penuh-penuh, 3/4. Sudah? 3/4, Bu Tuti. Ya. Kurang sedikit, Bu Tuti. Sudah? Sudah cukup, Bu Tuti? Kita isi media 3/4 bagian dari pot. Setelah itu kita siapkan benih jeruk. Ini Bapak Ibu, ini kan ada polybagnya. Jadi polybag ini kita buang. Polybag kita buang. Nah, ini kan si parakranya bagus sekali. Lihat. Jadi kita lihat ini kalau akar tunggangnya ini akar tunggang di bawah ini. Nah, kalau akar tunggangnya ini bengkok. Nah, ini bisa kita potong. Nah, bisa kita potong. Kelihatan? Kita potong. Nah. Setelah itu baru kita tanam di pot. Nah, ini terlalu tinggi. Bisa kita agak. Nah. Setelah itu baru kita lakukan tambahan media lagi. Wah, ini sudah tanam. Setelah kita tanam, selanjutnya kita lakukan penyiraman. Nah, lihat, ini Bapak Ibu lihat, ini sampai tanahnya lembab. Ini sampai lembab. Nanti kalau kita tahu bahwa ini tanah sudah lembab, di bagian bawah nanti akan keluar airnya. Nah, sudah cukup. Nah, nanti setelah ini, karena tanaman jeruk itu tidak nggak boleh ternaungi, dia minta sinar penuh. Jadi nanti jeruk nggak boleh ternaungi, jadi kita harus di tempat yang terbuka, kena sinar matahari penuh. Jadi jangan sampai nanti jeruk itu ternaungi, jadi dia nanti akan mengganggu pertumbuhannya. Itu yang penting.
Dan setelah kita tanam, pemeliharaannya nanti bisa kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk majemuk tadi, NPK, dengan dosis 15 sampai 25 gram per liter air. Dengan pupuk tunggal N atau ZA itu sama, 25 gram per liter air. Kita campur, kita aduk, terus kita siramkan setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali kita siram, kita pupuk, nanti setiap 1 bulan lagi kita lakukan pemupukan lagi seperti itu. Jadi untuk pemeliharaan pertama pemupukan, terus penyiraman. Penyiraman itu kalau musim kemarau seperti ini itu 2 sampai 3 seminggu, 2 sampai 3 seminggu sekali. Untuk pengendalian hama itu tergantung tadi, saya bilang tergantung ini. Kalau tunasnya masih muda, itu kebanyakan hama penyakit suka menyerang itulah. Kita lakukan pengendalian hama penyakit, kita lakukan monitoring. Itu Pak Dwi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, tidak terasa kita sudah bisa mempraktekkan menanam tanaman buah jeruk. Ya, kami berharap ini menjadi sesuatu yang berharga, bermanfaat bagi kita semuanya, juga tentu bagi para pemirsa. Ya, Bu Didi boleh ke depan sini, Pak Didi di sini ya, kita mau closing. Ya, agak sini Pak Didi ya. Tentu menanam ini butuh proses. Dia bisa panen, tadi disebutkan 1 sampai 2 tahun. Itu tentu butuh kesabaran, butuh ketekunan untuk merawat, untuk memberikan asupan kepada tanaman ini supaya dia berhasil memunculkan bunga dan kemudian buah dan bisa dipanen. Ya, saya kira saudara-saudara, kita sudah belajar untuk bagaimana caranya kita menanam tanaman buah dalam pot, terutama dari komoditas jeruk. Ya, kita bersyukur karena dalam pertemuan hari ini kita boleh diperlengkapi dengan hal itu, dan saya berharap apa yang kita sampaikan pada hari ini boleh bermanfaat bagi para petani dan bagi kita sekalian. Akhir kata, saya Pendeta Dwi Santoso dari GKI Batu, mewakili Bu Widya Stuti, Sarjana Pertanian, dan Pak Didi, Sarjana Pertanian dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Jestro, menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Tetap semangat untuk memelihara kehidupan, ayo cintai untuk menanam. Semangat, Tuhan memberkati.